Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Nah, kakak-kakak sangat bersuka cita kalau pagi hari ini masih bisa menyapa dan mengajak adik-adik di rumah untuk kita berkumpul memuji Tuhan. Nah, sudah kenal dong ya dengan kakak-kakak yang ada di sini? Kak Lia, Kak Etna, dan Kak Lisa dari sektor pelayanan 7 akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, coba perhatikan. Kira-kira ini kita lagi di mana ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Betul, kita ada di dalam kelas. Siapa ya di sini yang sudah rindu untuk kembali ke sekolah, bermain sama teman-teman, ketemu bapak ibu guru? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Waduh, semua kangen ke sekolah ya. Nah, kalau gitu pas banget nih adik-adik. Kalia hari ini mengundang 2 orang teman adik-adik untuk bantuin Kalia dan kakak-kakak di sini membuka ibadah ini. Kita panggil teman kita ya. Yuk, sini masuk ya adik-adik yuk. Kita mau kenalan dulu nih. Oke. Nah, ada 2 orang teman kita. Ada yang udah kenal belum nih adik-adik di rumah? Kalau belum, kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Hai, nama aku Melda.
Oke. Hai, nama aku Gabriel. Waduh, Melda sama Gabriel hari ini keren ya. Kalisa, Kayatna pakai baju seragam, batik, baju putih merah khas SD. Ada yang tahu nggak sih adik-adik yang spesial hari ini tuh apa ya? Coba dipikir hari apa ya, Melda, Gabriel? Coba kasih tahu dong teman-teman di rumah, hari ini hari apa ya? Hari Pendidikan Nasional, Kak. Wah, betul. Hari Pendidikan Nasional ya, Gabriel. Betul nggak sih? Betul. Nah, terima kasih Melda, Gabriel, dan adik-adik di rumah untuk jawabannya. Jadi adik-adik, hari ini tanggal 2 Mei kita selalu memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, maka dari itu kita harus bersemangat nih adik-adik, bersuka cita karena kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan melalui pendidikan yang boleh adik-adik rasakan. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan menyanyikan satu buah lagu yang diambil dari Kidung Ceria 400, Wajib Belajar, supaya kita makin semangat nih untuk masuk beribadah. Yuk teman-teman, kita berdiri. Musik. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cemerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan, cerdas tampil berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil makmur sejahtera merata bahagia. Adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu lagi ya sebelum kita mulai ibadah. Kali ini yang pakai gerakan supaya kita makin semangat. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Mintalah. Musik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 346, bait yang pertama dan yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan adik-adik, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga dalam 1 minggu kehidupan kami boleh kembali lagi untuk berkumpul pada pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih sayang-Mu di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, Engkau mau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh dapat dimengerti oleh adik-adik, dan seluruh ibadah dan persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang melayakan kami Tuhan, agar ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam litani pujian. Siapkan dari kitab Mazmur adik-adik, Mazmur 25 ayat yang 21 dan 22. Kalau sudah terbuka kitabnya tetap dibuka ya adik-adik ya. Sekali lagi dari Mazmur 25 ayat yang 21 dan 22, Kakak Lia akan bacakan untuk adik-adik. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, Kakak Lia mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 346, baitnya yang ketiga ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mendengar. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab dan pembacaan kita hari ini. Oke, sudah pegang Alkitabnya semua? Ya, kalau sudah siap, marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Hosea. Sudah dapat semua? Kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah? Kalau sudah ketemu Alkitabnya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Etna. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas kasih sayang, penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga sepanjang malam Tuhan boleh jaga, boleh lindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan kami bersyukur pagi ini Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan membaca akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apabila kami membaca Alkitab, kami dapat membaca dengan baik dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kakak Lisa akan membacakan ayat yang ganjil. Adik-adik yang ada di rumah membacakan ayat yang genap dipimpin oleh Kak Etna. Oke? Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim,
Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yesreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Hosea 1 ayat 1 hingga 9. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar cerita tentang Hosea? Nah, adik-adik, Bapak Hosea ini dia mempunyai istri yaitu Ibu Gomer. Nah, jadi Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini dikarunia tiga orang anak, yaitu pertama Yesreel, dan yang kedua Lo-ruhama, dan yang ketiga tuh Lo-ami. Nah, jadi pada orang-orang Israel, menurut pembacaan Alkitab, orang-orang Israel dulu pada waktu itu mereka menyembah berhala. Nah, adik-adik, berhala itu apa sih adik-adik? Nah, berhala itu yaitu mereka menyembah patung. Mereka menyembah apa? Pohon-pohon. Nah, lalu Bapak Hosea ini diutus Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel pada saat itu, karena mereka menyembah patung. Nah, Bapak Israel memberitahukan kepada mereka supaya mereka menyembah hanya satu, menyembah Tuhan. Nah, karena Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menjaga adik-adik, memelihara kehidupan adik-adik dan memberkati adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah pengen nggak hidup setia kepada Tuhan? Tuhan sudah setia kepada kita semua, pada kakak, kepada adik-adik. Nah, adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Adik-adik mau setia, bagaimana ya caranya adik-adik mau setia? Adik-adik setia, nah adik-adik beribadah kepada Tuhan. Adik-adik mengikuti ibadah impa setiap hari Minggu. Adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus rajin
membaca Alkitab. Nah, adik-adik, supaya Tuhan senang, tidak sedih lagi ya. Senang kalau adik-adik setia kepada Tuhan. Kayak bangsa Israel tadi, mereka menyembah berhala, Tuhan sangat sedih sekali. Nah, jadi makanya Tuhan menyuruh memberi peringatan kepada orang-orang Israel bahwa bangsa Israel itu harus menyembah Tuhan Allah saja. Nah, contoh adik-adik, tadi kan adik-adik Tuhan sudah setia kepada adik-adik. Nah, adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Nah, contoh adik-adik di rumah biasanya kalau siang adik-adik disuruh tidur siang sama orang tua. Kalau adik-adik bermain terus, badan adik-adik jadi capek. Akhirnya adik-adik bisa malas makan, malas minum. Jadi akhirnya adik-adik bisa jadi sakit. Orang tua bisa ikut sedih. Nah, kalau adik-adik nurut sama orang tua, suruh tidur siang sama orang tua, adik-adik, mama papa tuh pasti senang. Tuhan juga senang. Jadi adik-adik setia kepada Tuhan, bukan cuma beribadah aja. Adik-adik nurut perintah orang tua juga, adik-adik sudah setia kepada Tuhan. Nah, hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Kita diajarkan supaya kita adik-adik harus baik kepada semua orang. Jadi kita baik kepada semua orang, bukan cuma mama papa. Kita baik kepada mama papa, kepada oma opa, kepada om tante, kepada saudara-saudara. Jadi semua kita harus baik kepada semua orang. Hari ini kita Hari Pendidikan Nasional. Kita menjadi contoh, kita menjadi setia kepada Tuhan. Jadilah anak yang setia kepada Tuhan. Sekian cerita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Wah, pintar semuanya ya. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini adalah bertemakan jadilah anak Tuhan yang setia. Nah, adik-adik pasti sering sekali mendengar kata setia. Ayo, siapa yang tahu artinya kata setia? Iya, betul. Taat, Kak. Ya, ada lagi nggak? Patuh. Ya, betul. Patuh, Kak. Pinter. Wah, adik-adik pinter semua ya. Jadi, setia itu adalah bentuk sikap seseorang atau adik-adik yang taat atau patuh atau berbakti. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Hosea. Ada yang udah pernah dengar belum cerita tentang Nabi Hosea? Nah, sekarang Kakak Asa mau kasih tahu. Nabi Hosea ini adalah pengikut Tuhan yang sangat setia. Nah, ia dipakai Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Israel untuk setia kepada Tuhan Allah. Kenapa, Kak? Ya, karena pada saat itu bangsa Israel tidak taat. Bangsa Israel itu tidak patuh kepada Tuhan Allah. Mereka melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah menyembah berhala. Lalu apa? Lalu Tuhan Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi seorang wanita yang tidak baik. Seorang wanita yang tidak setia, namanya Gomer. Nah, lalu di dalam pernikahannya Nabi Hosea dan Ibu Gomer ini dikaruniai 3 orang anak. Loh, Kak, kenapa kok pengikut Tuhan seorang Nabi Hosea menikah dengan wanita yang tidak baik, Kak? Ya, adik-adik, Tuhan Allah memakai Hosea untuk memberikan lambang atau contoh kepada umat Israel bahwa walaupun umat Israel tidak setia, tetapi apa? Allah tetap menyayangi umat Israel. Allah tetap
memperhatikan umat Israel. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca dari Alkitab nama 3 orang anak Nabi Hosea. Masih ada yang ingat gak? Iya betul, Yesriel, Lo-Ruhama, lalu siapa yang terakhir? Betul, Lo-Ami. Nah adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Allah juga memberikan arti untuk ketiga nama anak Nabi Hosea. Yang pertama siapa tadi? Ya betul, Yesriel, yang artinya adalah Allah menabur atau Allah menyebar benih. Nah, Tuhan Allah memilihkan nama yang anak pertama ini sebagai ancaman kepada umat Israel. Jika umat Israel tidak mendengarkan Tuhan Allah akan menghukum umat Israel untuk mencerai-beraikan siapa? Umat Israel. Lalu yang kedua, namanya siapa ya? Iya betul, Lo-Ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Yang berarti apa? Tuhan Allah tidak akan mengasihi umat Israel lagi. Kalau sudah dibilangin umat Israelnya untuk segera setia kepada Tuhan, tapi kalau tidak mendengarkan, Tuhan tidak akan apa? Mengasihi umat Israel. Lalu anak yang ketiga, ayo siapa yang ingat? Ya betul, namanya Lo-Ami. Lo-Ami yang berarti bukan umatku. Nah, nama anak yang ketiga ini menjadi peringatan juga untuk umat Israel. Bahwa apa? Jika umat Israel tidak berbalik atau tidak berbuat baik lagi, maka umat Israel tidak diakui sebagai apa? Sebagai umat Tuhan. Wah, pasti adik-adik yang ada di rumah bertanya-tanya, Kak, kok bisa sih anak-anak Nabi Hosea punya arti yang tidak baik? Ada yang tahu nggak? Bukankah setiap orang tua itu mau memberikan nama kepada anak-anaknya dengan arti yang baik, arti yang bagus? Nah, adik-adik, nama anak-anak Nabi Hosea ini dipilihkan Tuhan sebagai apa? Peringatan akan umat Israel. Akan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Dan juga apa? Menjadi peringatan juga buat kita. Jangan sampai kalau kita nanti tidak setia, nanti kita udah nggak disayang sama Tuhan. Nanti kita dilupakan sama Tuhan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, Tuhan Allah itu adalah sahabat kita yang sangat setia kepada adik-adik, kepada kakak Lisa, kakak-kakak, orang tua, dan semuanya. Nah, Tuhan Allah selalu apa? Selalu menjaga adik-adik, selalu memelihara adik-adik, serta apa? Memberkati kehidupan kita semua. Karena itu, Tuhan Yesus juga mau agar anak-anaknya, yaitu kita ini, adik-adik, kakak-kakak, mama papa, oma opa, dan semuanya menjadi apa? Anak Tuhan yang betul, anak Tuhan yang setia. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang tanggal berapa? Ya betul, tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei ini kita memperingati hari apa yo? Tadi kita udah nyanyi di awal, Kakak Lia sudah kasih tahu. Iya betul sekali, Hari Pendidikan Nasional. Nah, di dalam memperingati Hari Pendidikan ini, dalam firman Tuhan yang kita baca juga mau kasih tahu ke adik-adik bahwa kasih itu mendidik. Nah, dalam firman Tuhan mendidik kita menjadi anak Tuhan yang baik, juga menjadi anak Tuhan yang betul, anak Tuhan yang setia. Nah, sekarang Kakak Lisa mau tanya nih, siapa nih adik-adik yang di rumah nih yang rajin berdoa? 1, 2, 3, 4, 100, 200. Wih, pinter-pinter semua. Terus, siapa yang di rumah rajin membaca Alkitab? Mana Kakak Lisa mau lihat? Tunjuk tangannya mana? Wih, pinter-pinter semuanya. Ternyata adik-adik itu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab juga ya.
Tunggu. Kayaknya asih ada tuh yang tidak tunjuk tangan. Ada yang jarang-jarang tuh nggak baca Alkitab. Ada yang jarang-jarang tuh nggak berdoa ya. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak yang lebih setia lagi. Gimana Kak caranya? Setia dalam hal apa Kak? Contohnya, adik-adik harus setia dalam berdoa. Berdoanya apa? Berdoa dalam keadaan yang senang, dalam keadaan sedih juga. Jangan keadaan sedih aja adik-adik berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Tapi pada saat adik-adik senang pun, adik-adik harus berdoa kepada, iya betul, kepada Tuhan. Terus apa lagi? Setia dalam membaca Alkitab. Nah, pinter. Jika adik-adik belum lancar bacanya, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau ke papa untuk apa? Membaca Alkitab. Lalu apa lagi? Iya betul, setia dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ih, paling pinter nih jawabannya, paling keras nih kayaknya Kakak Lisa denger nih. Nah, saat ini kita masih ibadahnya dalam keadaan online, tapi adik-adik mari kita sama-sama berdoa supaya kita akan sebentar lagi kita boleh apa? Beribadah secara tatap muka, bertemu dengan teman-teman ya. Kita sama-sama berdoa, oke? Lalu apa? Setia dan patuh juga terhadap orang tua kita. Lalu apa? Setia untuk melakukan hal-hal yang baik dimanapun adik-adik berada, di rumah, ketika nanti sudah sekolah, ketika adik-adik bermain, dan dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Marilah kita selalu setia, betul, selalu setia kepada siapa? Kepada Tuhan Allah, sebagaimana Tuhan Allah itu sudah setia kepada kehidupan kita. Nah adik-adik, jika adik-adik udah mulai tidak setia lagi sama Tuhan, kita inget deh nama anak-anaknya Hosea, ya kan? Jangan sampai Tuhan melupakan kita dengan tidak mengingat kita lagi. Jangan sampai kita nggak diakui jadi anak Tuhan. Oke? Jangan lupa gitu ya. Kita menjadi anak Tuhan yang setia. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan membimbing adik-adik. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas tugas anak kelas TK, kecil dan tanggung. Nah, yang pertama adalah kelas TK. Adik-adik akan dibagikan gambar dengan tulisan "Aku mau jadi anak Tuhan yang setia". Nah, adik-adik akan diberikan gambar ini, jangan lupa diwarnai dengan bagus ya. Oke. Lalu untuk anak kelas kecil akan diberikan dengan tugas carilah nama keluarga Hosea di bawah ini. Nanti adik-adik diberikan kata kunci, ada Hosea, Gomer, Yisriel, Lo-ami, dan Lo-ruhama. Temukan kata di dalam puzzle ini, nanti adik-adik tinggal tandai dengan stabilo bisa, spidol, atau pulpen. Terserah adik-adik di rumah adanya alat tulisnya seperti apa. Lalu untuk anak kelas tanggung, adik-adik membuat prakarya, mungkin kertasnya sebesar postcard atau seperti A4 dibagi 4, dengan menuliskan komitmenku untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Komitmen artinya janji adik-adik untuk menjadi anak Tuhan yang setia itu apa saja. Nanti adik-adik tuliskan minimal 3 janji, lalu nanti adik-adik bisa menuliskannya di dalam kertas itu. Jangan lupa kasih nama dan sektornya. Nah adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik,
tiba saatnya kita ingin meresponi pelayanan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku, dan apa kata yang seterusnya. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib akan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku wangi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis ya, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami maupun keluarga kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terutama ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel di Bekasi. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati pendeta, majelis, pelkat-pelkat, ke-6 pelkat yang ada, kiranya Tuhan Yesus mau berkati, Tuhan Yesus mau bimbing, sehingga pelayanan yang boleh mereka lakukan ya Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu. Dan pelayanan yang pendeta, majelis, dan pelkat-pelkat lakukan ini Tuhan, dapat membawa sukacita ke dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga dapat memperkuat iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami ini Tuhan, dan lindungilah gereja kami ini Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, itulah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk program-program yang boleh ada di gereja kami Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus juga mau berkati untuk komisi-komisi yang ada di gereja, biarlah mereka melakukannya Tuhan dengan penuh tanggung jawab yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya untuk Pelkat PA. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak Tuhan yang ada di khususnya di gereja GPIB Immanuel Bekasi ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus juga mau berkati kami semua Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Pelkat PA khususnya di sektor 1 sampai sektor 9 maupun Karang Satria, biarlah dapat melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dimanapun kami berada, kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan gereja dan pelayanannya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan berdoa syafaat Tuhan, kami akan berdoa Tuhan akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan tugas mereka masing-masing. Biarlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Presiden, Wakil, dan para menteri, aparat keamanan Tuhan, biarlah Tuhan memampukanlah mereka masing-masing supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan akan lingkungan kami masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati dari kelurahan, dari camat, dari RW, RT, lingkungan di mana kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, memberikan kesehatan, berikan kekuatan, dan ajarkan juga kepada kami Tuhan, supaya kami saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Khususnya saat ini Tuhan,
orang-orang yang beda kepercayaan dengan kami yang saat ini mereka melaksanakan ibadah puasa mereka, kiranya juga Tuhan memberkati akan mereka, dan kami juga sebagai umat-Mu yang minoritas Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukanlah kami masing-masing supaya kami Tuhan saling mengasihi, saling menghormati satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami dari sektor 1 sampai 9, juga Karang Satria. Berkati mereka dan berilah mereka kesehatan, sukacita, kebahagiaan, juga berkat yang berlimpah, sehingga kami dan orang tua kami bisa hidup dengan baik. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat dan waktu ini untuk berdoa kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk teman-teman yang dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Berkatilah obat-obatan dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka kembali pulih dan sehat, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu kami berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan sambil mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 pasal yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Aku bawa dan
kita akan serahkan persembahan kita dalam ungkapan doa. Kakak Lia mau undang adik-adik untuk berdiri. Yuk berdiri ya adik-adik. Kita satu di dalam doa, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang murah kasih, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan sebagian kecil persembahan Tuhan. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi kami mau serahkan persembahan ini Tuhan di dalam nama-Mu, sehingga persembahan kami boleh berguna bagi perluasan kasih dan pelayanan-Mu di dunia ini, dan nantinya juga Tuhan boleh memuliakan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami hanya ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita dengarkan Warta Pelkat PA untuk hari ini Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, jangan lupa ya untuk kumpulkan aktivitasnya adik-adik yang tadi sudah disampaikan ke kakak layan masing-masing. Paling lambat hari Selasa 4 Mei 2021 jam 8 malam. Jangan terlambat ya adik-adik supaya bisa dikumpulkan dan ditampilkan dalam ibadah minggu depan. Yang kedua adik-adik, untuk persembahan syukur adik-adik jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tuliskan nama adik-adik dan sektor masing-masing, lalu bisa disampaikan lewat mama papa dan dititipkan ke koordinator sektor, atau langsung bisa diserahkan kepada kakak-kakak layan dan bisa diserahkan ke gereja. Lalu adik-adik, yang terakhir kakak juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang memberikan adik-adik umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan tentunya semakin takut akan Tuhan ya. Selamat ulang tahun! Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Jadi adik-adik yang setia dimanapun kita berada, mari berdiri kita menyanyi dari Kidung Ceria 360. Bapa antar kami. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan berdoa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam ibadah kami, ibadah minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membimbing dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, tidak kami simpan saja dalam hati kami, tapi kami dapat melakukannya dengan menjadi anak Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati dan bimbing kami dalam kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan syukur kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.